Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my channel Idin Sky. Oke, kali ini saya mendatangkan teman saya dari yang bertugas di salah satu media nasional di Jakarta. Nah, ini ceritanya teman saya ini pernah dimarahi oleh Pak Ahok. Nah, untuk mengetahuinya, mari kita tanya ke si Fulan ini langsung. Sebelum dilanjut, subscribe. Nah, bisa diceritakan kapan Anda waktu dimarahi Pak Ahok itu? Kamu nanya wartawan, Din. Ya, ya kan sama-sama. Gak apa-apa, sesama wartawan boleh lah. Oke. Ya, itu dimarahi Pak Ahok itu salah satu pengalaman paling menarik dalam hidupku. Itu pengalaman paling menarik dalam gua, dalam karir gua. Itu ceritanya itu sekitar tahun 2014 lah. Waktu itu saya baru diterima jadi wartawan dan ditempatkan di Balai Kota. Waktu itu Pak Ahok masih wakil gubernur. Oh, masuk Pak Jokowi berarti ya? Ya, Pak Jokowi masih jadi gubernurnya. Terus? Jadi waktu itu saya kayaknya baru sekitar kayaknya sekitar baru 2 bulan gitu ngekos di sana. Saya kan sama kantor disuruh fokus di Ahok. Kawal itu Ahok gitu ya? Awal itu Ahok. Ya gitu. Terus? Untuk yang Pak Jokowi itu ada nama saya. Saya ngawal Ahok aja sekali. Karena anak baru, masih cemen-cemen, gue gak punya banyak teman. Dan itu masih tahap percobaan. Itu berapa bulan udah di media itu? Itu baru sebulan? Ya, baru segituan lah. Terus? Itu kan masih uji coba. Uji coba. Masih uji coba. Ini istilahnya masih calon reporter. Belum tahu trik-triknya. Pokoknya ikut aja apa yang di order oleh kantor. Iya. Tiba-tiba waktu itu jam sekitar setelah zuhur lah ya. Posisinya aku duduk-duduk di press room. Pokoknya di posisi teman-teman wartawan Wagub itu pas di depan pintu masuknya ruangannya Pak Ahok. Kita di luar seberangnya lah. Aku duduk, teman-teman lain juga duduk-duduk, ngumpul di dalam. Aku duduk di luar, nggak gabung sama mereka. Karena nggak kenal kan, ya belum kenal gitu, jadi duduk agak sepi. Dulu di sofa depan itu ada sofa, duduk gitu. Tiba-tiba ada kantor ngasih ngasih semacam broadcast. Waktu itu masih zaman BlackBerry ya, tahun segitu BlackBerry. Pokoknya ada kantor itu menyuruh tolong ini konfirmasi ke Ahok, isi broadcastnya seputar inilah Pak Ahok itu tidak, kalau nggak salah aku lupa ini, kalau nggak salah tidak suka ada kolom agama di KTP. Waktu masalah itu ya. Dan juga sering membongkar-bongkar masjid. Itu broadcastnya, isi broadcastnya ya. Iya, broadcast. Suruh konfirmasi itu. Suruh konfirmasi lah sama kantor. Terus? Ya udah, namanya anak baru, manut aja gitu. Iya. Terus? Kebetulan Pak Ahok itu baru dari luar, baru mau masuk ke dalam ruangan. Nah, cegat lah, aku cegat sebelum dia masuk ke ruangan. Itu sendirian? Sendiri. Enggak, ada satu orang. Ya, terus aku cegat lah di depan ruangannya. Sama anak satu, kayaknya anak TV One ya, aku lupa. Yang lain pada di dalam. Nanya lah aku, Pak, pokoknya konfirmasi itulah. Pak Ahok itu langsung ya mungkin karena gayanya ya kayak gitu. Kayaknya langsung ya meninggi, suaranya meninggi. Memang karakternya seperti itu. Iya, memang karakternya kayak gitu. Terus? Pokoknya yang paling saya ingat sampai sekarang, kamu dari mana? Langsung begitu. Kamu dari mana? Iya. Kamu dari mana? Pokoknya kalimat-kalimatnya kamu dari mana?
bilang ke kantormu itu sudah itu isu basi gitu. Itu agama itu sudah basi bagi saya. Dengan tangannya nunjuk ke langsung tunjuk ke ini. Iya. Ke muka saya. Sebagai anak baru Sebagai anak baru langsung drop langsung. Ya, langsung drop. Tapi saya alhamdulillah masih bisa mengendalikan diri gitu. Tetap apa namanya alat rekam saya masih tetap gitu. Tapi yang nggak bisa apa-apa cuma diem aja. Pak Ahok aja yang marah-marah. Iya. Terus dia jalan kan, udah habis marah-marah bergerak sekitar 2 langkah, dia masih ngomel-ngomel, balik badan, pasti ini nunjuk lagi. Dan itu marahnya cuma kau yang ditunjuk-tunjuk itu, yang temannya itu diam aja. Itu kan suara meninggi, akhirnya teman-temanku yang di dalam itu keluar juga, ada apa gitu kan. Iya. Ya udah akhirnya Pak Ahok masuk, teman-teman udah menghubungin saya. Kenapa gitu? Terus temanku yang satu kantor juga akhirnya datang juga. Kenapa? Ya udah aku jelasin lah gini. Akhirnya temanku lapor ke kantor, temanku yang udah lama di situ. Lapor kantor. Si Fajar ini baru habis dimarahin Pak Ahok gini. Ketawa-tawa semua saja. Saya dikerjain ya anjir. Gitu akhirnya. Tapi saya nggak marah waktu itu ya. Saya nggak marah gitu, cuma kaget aja. Dan saya nggak marah ke Pak Ahok dan saya salut malah, maksudnya walaupun mungkin anggapku waktu itu walaupun bersetegang ya, tapi besoknya biasa dia tetap biasa gitu. Tapi memang karakternya Pak Ahok itu begitu itu. Jadi iya, memang kamu dari mana gitu ya harus tinggi ininya, dan tegas orangnya. Itu sih menurutku. Dan kalau mau wawancara itu wartawan harus sudah membaca gitu. Itu ini ya harus punya bacaan yang kuat lah untuk bertanya sama Pak Ahok gitu. Karena kalau enggak langsung digini-gini ini ya. Ya itu sih. Tapi itu berkesan selama aku bekerja sebagai reporter. Ya gimana enggak terus kan itu saya baru bekerja 2 bulan, belum tahu apa-apa langsung dibentak-bentak kayak gitu. itu saya kira langsung kayak pengalaman pertama yang pengalaman pertama pasti nancep gitu. Tapi setelah kalau ada orang yang marah-marah, narasumber yang marah-marah gitu sudah terbiasa gitu. Saya sudah bisa, saya sudah meladeni itu, bisa berkelitnya lah. Kalau waktu itu saya tidak bisa berkelit. Dan itu berkat Pak Ahok ya? Berkat Pak Ahok, terima kasih Pak Ahok. Iya. Dan dia konsisten kan sampai sekarang, maksudnya dia ngomongnya ya kayak gitu, pantang bersuara ya. Tapi senang gitu, aku senang dengan cerita itu, pengalaman itu dan ya dengan gayanya Pak Ahok juga senang, maksudnya entah di luar itu ya, di luar mungkin politik apalah aku nggak ngerti kan, pokoknya di luar komentar politik apa komen-komennya kan, pas dia kan politisi juga kan. Iya. Kebenaran atau tidaknya kan tidak tahu juga kan. Jadi memang teman-teman banyak kisah yang menarik dari di seputar wartawan yang perlu diinformasikan gitu, di-share untuk teman-teman sekalian gitu. Nah ini teman saya ini mendapatkan pengalaman yang sangat menarik selama menjadi reporter di salah satu media nasional di Jakarta gitu. Oke teman-teman, mungkin hanya itu saja cerita kali ini, dan jangan lupa subscribe and comment. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.